Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan catatan mereka itu dalam beriman kepada Allah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat ke-97. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai salah satu rukun khutbah, maka khatib mengajak kita semua berwasiat untuk diri khatib dan untuk kita semua meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dan selalu kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin mesti diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak taat dengan perintah Allah, maka berarti dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah yang kita kenal dengan kufur nikmat. Salat dan salam marilah kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berada pada bulan Jumadil Akhir, dan untuk tahun Masehi kita berada di akhir tahun. Maka untuk itu pada kesempatan kali ini saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ingin bahagia di dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran digunakan dua istilah. Pertama adalah istilah hasanah yang sering kita sebutkan dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan yang kedua adalah Allah menyebutkannya dengan kata thayyibah. Maka inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kehidupan yang baik, kehidupan yang hasanah, kehidupan yang bahagia, saya yakin dan percaya itu adalah dambaan kita semua. Maka untuk itu, apa yang bisa kita lakukan dan apa tanda-tandanya orang itu hidupnya bahagia? Maka Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, setidaknya ada 4 tanda-tanda orang bahagia di dalam kehidupannya. 2 terkait dengan bagaimana dia menyikapi kehidupan dunia,
Dan yang dua lagi adalah terkait dengan bagaimana dia merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tanda orang hidup bahagia itu adalah orang yang rezekinya adalah dari yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan insya Allah akan menjadi mudah. Keluarga yang kita bina dan kita bangun selalu bahagia, mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Putra putrinya akan menjadi soleh dan solihah. Untuk itu menjadikan kita selalu bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan rezeki ini selalu kita imbangi dengan kata-kata berkah, sehingga setiap doa kita selalu mengucapkan wa barakatan fir rizki. Bagaimana Allah memberikan keberkahan terhadap rezeki yang kita peroleh. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan keberkahan terhadap orang-orang yang rezekinya didapat secara halal. Setidaknya ada 3 sebagai indikator yang dijadikan rezeki itu halal atau tidak. Yang pertama adalah bagaimana kita cara memperolehnya. Ketika kita sebagai seorang pedagang, maka kita peroleh dengan keuntungan dengan berdagang secara jujur, maka itu adalah rezeki yang halal. Sebagai seorang ASN lalu bekerja dengan baik, maka itu adalah rezeki yang halal. Sebagai seorang petani lalu dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan rezeki dari Allah, itu adalah rezeki yang halal. Cara mendapatkannya, ketika cara mendapatkannya juga sudah kita peroleh dengan baik, maka tinggal lagi adalah bagaimana kita menggunakannya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, meskipun sudah kita peroleh dengan cara yang halal, tetapi ketika kita memakan, kita menggunakannya dengan proses yang tidak halal, maka tentu juga menjadikan rezeki itu tidaklah halal bagi kita. Seorang mendapatkan seekor ayam, dia beli dengan cara yang halal, tetapi ketika dia sembelih tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya makanannya itu menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak cukup hanya itu. Yang ketiga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki kepada kita, apakah kita mampu untuk memberikannya hak-hak orang lain, hakul lisail wal marhum. Karena kewajiban bagi seorang muslim itu mesti yakin dan percaya bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang lain. Maka inilah membedakan seorang yang berpandangan dalam konteks kapitalis, bagi dia harta itu adalah miliknya, pendapatannya, dan dia tidak berpikir untuk membagi kepada orang lain. Tetapi dalam konsep Islam, maka ada kewajiban kita untuk membagi dan menyerahkan sebagian harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zakat, sedekah, infak dan lainnya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan yang kedua yang disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya adalah orang-orang yang qanaah atau ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang qanaah, ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki jabatan, memiliki banyak uang, memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, namun ketika dia tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang, bahkan dia akan menjadi orang yang rakus. Kita tahu bahwa sungguhnya orang-orang korupsi itu bukanlah karena kekurangan terhadap harta, bukanlah dia itu tidak cukup, tetapi karena kerasukusannya dan tidak reda dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ketika kita bicara dalam konteks ekonomi Islam, qanaah, ridha dengan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita usaha maksimal, itu adalah
bahagian penting ketika kita ingin untuk bahagia di dunia ini. Orang-orang tidak akan merasakan kebahagiaan ketika dia mendapatkan kekayaan berapapun jumlahnya, tetapi dia tidak bersifat qanaah dan reda terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya kehidupannya tidak akan bahagia. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang masuk Islam, diberikan kecukupan rezeki, diberikan oleh Allah sifat qanaah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan dua hal lagi adalah terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah sebagai seorang muslim kita menyeimbangkan kehidupan dunia dan bagaimana kita mengejar ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, kata Al-Qurtubi, adalah taufiquhu illa ta'ah. Bahwa sungguhnya orang dia itu mendapatkan pertolongan dari Allah untuk melakukan kebajikan dan ibadah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita menolong agama Allah, maka insya Allah akan Allah juga tolong sehingga kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, apapun kedudukan yang kita miliki, apapun jabatan yang kita miliki, tingkat apapun kita, maka sungguhnya semuanya akan ditetapkan oleh Allah. Wa yusabbit, Allah yang akan menetapkan, dengan catatan selama kita masih menolong dan membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang ketika dia mampu untuk membantu Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama Allah. Pada akhirnya Allah akan meneguhkan iman dan meneguhkan posisinya. Yang terakhir, kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melakukan ketaatan, kita tidak tergesa-gesa, tetapi kita merasakan kenikmatan bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tanda-tanda kebahagiaan orang di dunia dan di akhirat nantinya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan itu adalah ditentukan bagaimana kita, apakah kita memakan harta yang halal, apakah kita selalu taat kepada Allah, atau kita ridha dengan pemberian Allah, dan pada akhirnya kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.